Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Tohari, mahasiswa PPG dalam jabatan Unit Pertama Palu tahun 2024 akan melaksanakan kegiatan PBL di SD Negeri Salu, Kecamatan Bualimu, Kabupaten Banggai. Mudah-mudahan diberi kelancaran dan mohon dukungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Pada hari ini kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena diberikan kesehatan. Kenapa? Karena dengan kesehatan kita bisa melakukan sesuatu yang berharga. Contohnya kayak belajar seperti ini. Tidak akan bisa belajar dengan baik kalau badan tidak sehat. Karena itu, alhamdulillah kita pada hari ini masih diberikan kesehatan. Oke, jadi untuk berikutnya, ya cut dulu. Langkah baiknya ya, kita memohon ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan melalui doa. Yang ke-12 dipersilakan untuk memimpin doa. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Lanjut ya. Pak Guru mau cek dulu kehadiran ya. Cek kehadiran. Jadi Pak Guru mau panggil. Yang pertama, Muhammad Azam Aminullah. Alhamdulillah. Kemudian Muhammad Febrian Suluta. Kemudian Salsabila Nadifa Siti Asila Putri. Zara Talita G. Hadir, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Jadi semua pada hari ini kita hadir ya. Kemudian ulang. Cut. Alhamdulillah kita semua hadir pada kesempatan ini dan semuanya sehat, bisa belajar. Kita pada kesempatan ini kita akan belajar tentang surat Al-Hujurat ya. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Jadi tujuan belajar kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, satu, membaca surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ini surat yang ke-49 ayat 13 ya. Nanti kita baca bersama-sama. Kemudian tujuan belajar kita pada hari ini yang kedua adalah menjelaskan pesan pokok surat Al-Hujurat dengan baik. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah menulis Quran surat Al-Hujurat dengan baik ya. Kemudian selanjutnya kita akan membaca surat Al-Hujurat. Kita akan belajar memahami hukum yang ada di dalam surat Al-Hujurat. Hukum apa namanya? Hukum kaidah membaca Al-Quran, yaitu hukum
Yang pertama adalah mat. Mat itu artinya bacaan yang panjang. Kemudian bunga apa? Dengung. Nah, nanti Pak Guru uraikan satu persatu bagaimana. Yang ketiga adalah kolkola apa? Kolkola. Kolkola. Artinya memantul. Misalkan begini, Qul huwallahu ahad. Tidak boleh cuma Abu Ahad, begitu tidak boleh. Qul huwallahu ahad. Itu contohnya kolkola. Cuma kita akan ambil contoh yang ada di dalam surat Al-Hujurat. Kata mat, misalkan yang bacaan panjang, bacaan panjang. Contoh kayak ini. Ya ayyuhan. Contoh, kamu kasih contoh ya. Ya ayyuhan. Ya. Kata ya. Ini adalah bacaan mat, perhatikan. Nah, ini. Tidak boleh dibaca cepat. Harus dibaca panjang. Tidak boleh cuma ya ayyuhan, gitu ya. Harus ya ayyuhan nasu. Nah, ini kata mat yang namanya harus dibaca panjang. Kemudian ada bacaan gunnah. Gunnah itu artinya apa? Contoh ya. Ini contohnya ini. Contoh yang berikutnya dengung. Contoh inna. Contoh inna. Tidak boleh dibaca cuma inna. Tidak boleh, harus inna. Berdengung, artinya berdengung. Ya ayyuhan nasu inna khalaqna. Masuk contoh yang ketiga ya. Masuk contoh yang ketiga. Apa? Kolkola. Artinya apa? Ya, contohnya ada di situ. Contohnya khalaqnakum. Ya, kita perlu tulis ya. Khalaqnakum. Nah, ini kata kolkola yang ada di apa ini? Qaf mati. Jadi harus begini dibaca. Khalaqnakum. Tidak boleh khalaqnakum ya. Nah, harus baca khalaqnakum. Itu namanya bacaan kolkola ya. Jadi ketiga ini adik-adik sekalian sudah paham? Sudah ya? Jadi kolkola itu hurufnya ada 5 ya. Ketika dia mati, huruf qaf, huruf ba, huruf jim ya, huruf dal ya, dal itu da ya. Nah, dengan huruf apa? Nah, jadi huruf kolkola itu ada contohnya kolkola, khalaqnakum. Nah, ini nggak bisa ya, karena kadu. Pesan tentang apa? Tentang keberatan. Bagaimana kita bergaul, bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan situasi yang berbeda. Contohnya keberagaman beda apa? Beda agama, ada beda apa lagi? Beda suku, beda apa lagi? Beda warna kulit, beda bangsa, beda negara. Itu diatur di dalam Islam, dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini ya. Tadi sudah dibacakan teman kamu artinya. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.
dalam bahasa Arab. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bisa? Bisa. Sekali lagi ya. Pak Guru sudah ada. Masih berdiri. Yuk, masih berdiri. Yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Duduk kembali. Terima kasih. Kita sudah beres, sudah berbunyi, maka kita simpulkan pelajaran pada hari ini ya. Yang pertama yaitu kita belajar tentang surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ya, tadi sudah kita baca bersama-sama. Dan di situ ada hukum tajwid yang mengatur. Yang pertama adalah mat, ada bacaan panjang, contohnya sana. Ya ayat nasu. Kemudian yang kedua ada bacaan gunnah. Itu dibaca dengan dulu. Contohnya inna. Kemudian yang ketiga qalqalah, ya atau artinya mengatur. Contohnya qala nakum. Jadi ini kesimpulan dari ini. Kemudian kesimpulan yang terakhir, surat Al-Hujurat ini menceritakan atau mengajarkan kita tentang keberagaman. Jadi kita hidup beragam harus bisa saling mengenal dan saling menghargai. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan ayo alhamdulillah rabbil alamin. Pelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sekian dan silahkan ditutup dengan doa supaya berkah pelajaran kita pada hari ini. Silahkan ketua kelas ditutup dengan doa. Langsung teman-teman. Mulai kat. Sekarang kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, pada kesempatan kali ini belajar kita sudah cukup, mudah-mudahan berkah untuk kita semua ya. Nah, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lalu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.